materi polinema. Kak Dita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bu Gusti buat menjelaskan tentang polinema. Iya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dita Meta Putri Ramadhani. Saya dari Politeknik Negeri Malang. Untuk penjelasan yang pertama tentang Politeknik Negeri Malang akan dijelaskan oleh Angkatan 20 dengan Mas Denny. Bisa memulai penjelasan dulu yang pertama. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan dari Angkatan 20. Selamat malam untuk Bu Isti dan terima kasih atas waktunya. Dan selamat malam untuk teman-teman serta adik-adik. Saya dari Polinema Angkatan 20 mau menjelaskan tentang Blok Politeknik Negeri Malang. Jadi, next Mas. Bisa di next Mas. Mohon maaf untuk ada gangguan teknis. Mungkin bagi Kak Dita bisa mewakili. Di Mas Denny ada kendala teknis. Baik, akan saya jelaskan dulu tentang polinema. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya, kampus polinema itu ada di mana. Polinema itu singkatan dari Politeknik Negeri Malang yang kampusnya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 9. Di utaranya Jembatan Soekarno-Hatta. Nah, di sini Politeknik itu merupakan 6 politeknik perintis yang didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui Bank Dunia dengan tenaga ahli dari Swiss. Next slide. Boleh di next slide enggak? Oh iya. Polinema itu berdiri sejak tahun 1982 dengan ada 4 jurusan, yaitu teknik elektro, teknik listrik, teknik mesin, dan teknik mesin sipil. Kemudian di tahun 1986 berkembang lagi menjadi teknik telekomunikasi, akuntansi, dan administrasi niaga. Di tahun 1987 dibuka kembali teknik kimia. Dan tahun 1991, Polinema itu dulunya bernama Politeknik Universitas Brawijaya. Pada tahun 2004, baru berganti nama menjadi Politeknik Negeri Malang. Nah, sistem pendidikan di Politeknik sendiri itu merupakan sistem pendidikan vokasi. Apa itu vokasi? Vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Nah, ciri khas kuliah di Polinema itu sebelumnya mohon maaf bisa tolong di next slide. Ini ciri khas kuliah di Polinema itu yang pertama, menggunakan sistem paket. Jadi didesain khusus agar lulusannya itu siap untuk bekerja di lapangan. Yang kedua, kita merupakan perguruan tinggi
yang menggunakan sistem diploma, yaitu ada diploma 3 dan diploma 4 atau yang setara dengan sarjana. Kuliah kita itu per semester ada 17 minggu dengan per minggu 5 hari, per hari 7 jam, dan untuk 1 jam mata kuliah itu 50 menit. Yang ketiga, di Polinema itu meliputi hard skill dan soft skill. Untuk hard skill-nya sendiri lebih banyak praktek dengan presentase 60% dan teori 40%. Untuk soft skill-nya sendiri di Polinema itu diadakan latihan dasar kepemimpinan, ada unit kegiatan mahasiswa, organisasi, fungsionaris mahasiswa, dan kewirausahaan. Selain itu, menerapkan sistem DO atau putus studi karena nilai absensi dan yang lain. Menggunakan model kelas kecil, 24 siswa untuk kelas rekayasa dan 28 siswa untuk tata niaga. Mohon maaf sebelumnya, saya lanjut penjelasannya ya, karena mungkin dari panitia ada kendala teknis, soalnya PowerPoint-nya nggak jalan. Saya lanjutkan untuk penjelasannya ya. Ya, baik Kak. Teruskan dulu Kak Dita. Mohon maaf Kak, ada kesalahan teknis. Iya, nggak apa-apa. Untuk gelar akademis sendiri di Polinema itu, untuk yang diploma 3, itu mendapat gelar ahli madya atau disingkat dengan AMD. Untuk yang diploma 4 atau setara sarjana mendapatkan gelar sarjana sains terapan. Selain itu juga ada ke program magister terapan atau kalau biasa secara umum di universitas S2, kalau di Politeknik itu mendapatkan gelar magister terapan atau yang biasa disingkat dengan MTR. Next. Program studi pilihan. Nah, ini biasanya yang banyak ditanyain sama adik-adik tingkat. Kak, kalau di Politeknik itu biasanya ada apa aja ya jurusannya? Yang pasti jurusannya beda sama universitas biasa. Karena di Politeknik itu pasti rumpun teknik, lebih banyak teknikannya daripada yang lain. Tapi tenang, di Polinema juga ada rumpun tata niaga, jadi nggak cuma teknik aja. Untuk program studi D4 atau sarjana terapan, ini yang rekayasa itu yang rumpun teknik, ada sistem kelistrikan, ada teknik elektro, ada teknik informatika, ada jaringan telekomunikasi digital, manajemen rekayasa konstruksi, teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan, teknik otomotif elektronik, teknik mesin produksi dan perawatan, dan teknologi kimia industri. Nah, untuk tata niaga sendiri ada akuntansi manajemen, ada keuangan, manajemen pemasaran, bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Nah, tadi kan udah diploma 4 nih. Untuk yang diploma 3, di bidang rumpun tekniknya, ada teknik listrik, teknik elektronika, teknik telekomunikasi, manajemen informatika, teknik mesin, teknik kimia, sipil, pertambangan, teknologi konstruksi jalan jembatan bangunan air, teknologi pemeliharaan pesawat udara. Untuk rumpun yang tata niaga, itu ada akuntansi, administrasi bisnis, dan bahasa Inggris. Nah, selain itu juga, di rumpun diploma 4, itu ada namanya program exchange program overseas internship project, sit-in and overseas universities. Nah, di Polinema sendiri itu juga selain kelas reguler, ada juga kelas double degree. Jadi kita bisa kuliah di Polinema, selain itu kita juga bisa kuliah di universitas kerjasama yang bekerjasama dengan Polinema. Biasanya itu universitas yang berada di luar negeri. Contohnya ini ada dari Management and Science University Malaysia atau biasa dikenal dengan MSU, dengan jurusan diploma 4 ada diploma 4 teknik otomotif elektro, ada
D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, D4 Jaringan Telekomunikasi Digital, D4 Akuntansi Manajemen, dan D4 Manajemen Pemasaran. Untuk di kampus Shenyang Jiangsu University Cina atau SJU itu ada program Diploma 4 Manajemen Rekayasa Konstruksi. Nah, ini lagi ada Shandong University of Science and Technology di Cina, itu dengan program studi Diploma 4 Jaringan Telekomunikasi Digital, Diploma 4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Diploma 4 Teknik Kimia Industri. Ada lagi, ini juga Cina lagi, di Shenyang Aerospace University dengan program Diploma 4 Teknik Informatika. Jadi bagi kalian adik-adik yang pengen ngerasain kuliah di Polinema, tapi juga pengen kuliah di luar negeri, bisa banget join di kelas double degree. Dapat 2 gelar, nanti gelar 1 di Polinema, dan gelar keduanya ada di kampus yang kalian ikuti. Nah, selanjutnya, Kak, Polinema itu kampusnya cuma 1 ya? Tenang, enggak kok. Polinema itu kampusnya ada juga di Kediri. Jadi, kalau kalian yang rumahnya dekat-dekat Blitar-Blitar aja nih, nggak pengen kuliah di Malang karena terlalu jauh, bisa kuliah di Kediri. Ini PSDKU Kota Kediri dengan program studi rekayasanya ada D3 Manajemen Informatika dan D3 Teknik Mesin. Untuk tata niaganya ada di D3 Akuntansi. Lokasinya sendiri untuk kampus Kediri itu ada kampus pertama di Jalan Mayor Bismo nomor 27 Semampir. Yang kampus keduanya ada di Jalan Lingkar Mas Kumambang nomor 1 Sukarami Mojoroto. Nah, kalau ada yang tanya, Kak, gimana ya caranya milih program studi di Polinema? Banyak loh caranya untuk program studi di Polinema. Kalau yang IPA ini paling gampang biasanya karena bisa milih semua jurusan, bisa rekayasa ataupun tata niaga. Nah, untuk yang IPS ini bisa nih masuk juga ke bidang rekayasa, tapi hanya khusus untuk manajemen informatika. Sisanya bisa masuk ke program tata niaga. Kalau misal ada SMA-nya yang jurusan bahasa, itu bisa memilih semua program studi di bidang tata niaga. Untuk yang SMK, itu hanya bisa memilih program studi di bidang rekayasa atau tata niaga sesuai dengan jurusan yang ada di SMK. Ada juga yang misal sekolah di kejar paket C, itu bisa memilih program studi di bidang tata niaga, yaitu administrasi bisnis dan bahasa Inggris. Ini nih yang biasanya paling banyak dibingungin sama adik-adik. Kak, jalur masuk buat Politeknik itu sama nggak kayak universitas? Bisa nggak kalau kita daftar universitas tapi juga daftar di Politeknik? Bisa banget karena sekarang jalurnya, karena Politeknik sama universitas. Maaf, Kak. Kalau gini. Izin mengingatkan untuk 10 menit lagi. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Untuk jalur masuknya itu sendiri ada, yang pertama SNMPTN, itu buat yang Diploma 4 atau Sarjana. Yang SNMPN itu untuk Diploma 3, SBMPTN itu untuk Diploma 4, SBMPN itu Diploma 3, seleksi mandiri sama kelas kerjasama atau ikatan dinas. Nah, untuk SBMPTN dan SBMPN tahun ini, kita tes tulis lagi seperti angkatanku, karena yang angkatan kemarin tidak ada tes tulis menggunakan rapot. Untuk tahun ini digunakan tes tulis kembali. Nah, untuk jadwalnya SNMPTN dan SNMPN bisa dibaca sendiri karena banyak persyaratan yang harus dilakukan. Jangan lupa dicatat tanggalnya dan jangan lupa di screenshot biar diingat-ingat terus, gak kelupaan. Nah, ini untuk biaya pendidikan atau UKT.
ini per jurusan beda-beda ya. Untuk diploma 4 ini, yang kelas reguler itu rekayasa sekitar 5 juta, untuk tata niaga 4.750.000, yang mandiri untuk rekayasa 6.500.000, yang tata niaga 6.250.000 plus SPFP. Untuk yang diploma 3, kelas regulernya membayar sekitar 3.750.000, tata niaganya 3.600.000, mandiri 5 juta, dan tata niaga 4.750.000 plus SPFP. Ini yang kelas double degree, karena kita kuliah di 2 kampus, pasti UKT yang dibayarkan akan lebih mahal ya. Untuk yang mitra perguruan tingginya di MSU Malaysia, itu semester 1 sampai 6, 15.250.000, yang di Shenyang Jiangsu University Cina, itu 13.875, yang di Shandong University of Science and Technology itu 10.875, yang Shenyang Aerospace University itu 15.375. Untuk yang manajemen dan sains Universitas MSU Malaysia tadi, untuk tata niaganya sekitar 13 juta. Mau cari beasiswa di Polinema gampang banget, karena Polinema menyediakan banyak sekali beasiswa, ada PPA, BBM, Bidik Misi, Yayasan Super Semar, Komatsu, PT Astra, BRI, BTN, dan Pegadaian. Pokok rajin-rajin cari info di Polinema pasti bakal dapat beasiswa. Sarana dan prasarana di kampus lengkap banget, ada WiFi area, poliklinik, LCD setiap kelas. Terus kita juga ada unit kegiatan mahasiswa. Kalau di SMA mungkin ekstrakurikuler. Kalau di kampus namanya unit kegiatan mahasiswa. Terus ada kegiatan lab, bengkel, dan teaching factory. Ada juga perpustakaan dan sarana olahraga. Prestasi Polinema banyak lah, bisa dibaca. Polinema juga dapat akreditasi unggulan, yaitu A, terus perguruan tinggi vokasi terbaik ranking 3 di se-Indonesia tahun 2019, 20 prodi terakreditasi internasional, dan ISO 2001, ISO 9001 2015, terus Politeknik terbaik bidang prestasi dan kegiatan kemahasiswaan, sertifikat All Plan tahun 2020. Terus ini ada alamat lengkap Polinema. Kalau misal bingung bisa langsung kontak ke web Polinema. Kalau mau update informasi bisa ke IG Polinema dan Twitter Polinema serta Facebook Polinema. Oh ya, kita juga mau ngenalin tentang Patria. Patria Polinema itu sekumpulan mahasiswa Polinema yang kuliah, sekumpulan mahasiswa Blitar yang kuliah di Polinema. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti berminat kuliah di Polinema, bingung mencari teman, bingung cari gimana Mbak daftarnya di sana, gimana kampusnya, gimana kosnya, tenang, kalian bisa join di Patria Polinema. Jadi kalian punya keluarga kedua yang bisa kalian jadiin naungan kalau kalian kebingungan, kalian butuh bantuan di Malang kayak gimana, bantuan kampusnya kayak apa, kalian bisa join. Selain itu kalian juga bisa tanya informasi seputar Polinema. Jadi jangan lupa buat follow juga IG Patria Polinema. Terima kasih. Kalau misal bingung bisa kontak ke IG Patria Polinema, atau nanti untuk file PPT dan pamflet sudah saya kasihkan ke Rena ya tadi. Bisa di-share ke adiknya atau ke teman-temannya. Jadi Siap, kalau Kak. ada bingung bisa tanya-tanya. Ya sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Dita. Waalaikumsalam.
Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Deni ya. Gimana sih Kak? Kenapa kok sampai milih di Polinema? Jadi saya mendaftar di Politeknik dulu itu masuknya lewat jalur SBMPN karena waktu senam PN saya mohon maaf masih fokus lomba. Jadi ketinggalan info. Saya di Polinema SBMPN di tahun 2020 itu karena ada pandemi dan sistemnya agak bermasalah, jadi makin nilai rapot dengan ketentuan nilai rapotnya itu tidak sama dengan SNMPN yang tentunya. Mungkin kalau di SBMPN nilai rapotnya ditambah dengan beberapa mata lain. Kalau di S6PN mungkin sesuai dengan eh, jurusannya. Seumpamanya saya teknik kimia, semua ikut S6PN yang difokuskan nilai fisika dan kimianya. Tapi kalau di jalur SBMPN ditambah dengan nilai rata-rata rapot yang lain juga. Kurang lebih seperti itu gambarannya yang tahun kemarin. Kalau yang tahun saat ini untuk SBMPN diadakan tes lagi. Jadi untuk adik-adik tetap semangat belajarnya. Sukses selalu. Nah, ingin tahu nih, berapa sih nilai rapotnya Kak Deni? Rata-rata lah Kak. Rata-rata nilai rapot saya ya tidak bagus-bagus lah, hanya 85 kalau nggak 85 berapa. Untuk rata-rata per mapel itu sesuai rata-ratanya yang dipakai kan 2. Kalau yang jalur SBMPN tahun kemarin. Ya rata-rata total dan rata-rata mapel yang dipilih buat jurusan. Saya yang teknik kimia rata-rata yang dipakai rata-rata fisika sama kimia. Sama yang total. Nih, ada pesan nggak Kak buat adik-adiknya? Buat adik-adik kalau bisa mendaftar itu jangan fokus di jalur yang rapot aja ya. Kalian fokus ke yang SBMPN yang tes sama mau ke Polinema, ke Politeknik negeri. Kalian terus semangat belajar karena kalian tahu sendiri saingannya kalau yang rapot itu juga banyak dan tidak memandang apapun, juga memandang alumni, juga memandang daerah juga. Faktornya bukan hanya nilai lah, tapi kalau yang jalur SBMPN atau tes itu murni dari nilai kalian saat tes itu, jadi tidak ada faktor lain juga. Tetap semangat belajar pokoknya. Tetap semangat adik-adik. Terima kasih Kak Deni untuk jawabannya tadi. Baik, sama-sama. Tadi kan udah mendengar materi dari Bu Isti dan dari Kak Dita Polinema. Sekarang kita masuk ke sharing-sharing santuy saja kepada maba senam PTN, SBMPTN ataupun mandiri. Nah, sebelum itu ada info untuk adik-adik, untuk yang Poltekip sama Polkesma, berhubung waktu sudah malam, untuk Poltekip sama Polkesma kita jadwalin di hari lain. So, tetap stay tune, nanti